Halo, hai, jumpa lagi di video belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen terakhir dari emotional quotient dan juga merupakan episode penutup nih dari EQ series kita. Nah, komponen terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai kemampuan sosial. Hari ini saya Jennifer akan ditemani oleh Bu Ikri. Halo Bu Ikri. Halo Jen. Gimana kabarnya Bu hari ini? Kabar baik, Jen sendiri bagaimana? Puji Tuhan, aman Bu. Jadi Bu, hari ini kan kita mau belajar bareng tentang kemampuan sosial nih. Nah, saya ingin tanya, kenapa sih kemampuan sosial itu termasuk dalam komponen kecerdasan emosional? Dan kenapa itu penting untuk kita latih? Nah, begini Jen. Jadi kunci dari kemampuan sosial adalah seni menangani emosi orang lain. Itu sebabnya kemampuan sosial masih termasuk dalam komponen kecerdasan emosional atau emotional quotient. Menurut Daniel Goleman mengatakan bahwa empati adalah dasar dari sebuah kemampuan sosial. Ketika kita mampu untuk mengerti dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, maka selanjutnya kita diharapkan mampu untuk menyesuaikan perilaku kita dengan orang lain. Misalnya nih, kita tahu lawan bicara kita sedang sedih, maka tentu kita harus menyesuaikan nada bicara kita. Misalnya bagaimana kita harus bertanya tanpa harus menyinggung perasaannya dan lain-lain. Tentu akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan orang yang sedang senang ataupun sedang marah. Jadi ketika kita menunjukkan kemampuan sosial yang baik, maka orang juga akan melihat kita dari segi positif. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa kemampuan sosial itu penting karena itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku di depan orang lain pada lingkungan sosial kita. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan sosial yang baik, maka bisa dikatakan kita akan sulit beradaptasi dan diterima oleh lingkungan kita. Seperti itu, Bu? Ya, benar sekali, Jen. Karena itu, kemampuan sosial ini tidak boleh dihilangkan jika kita ingin meningkatkan kecerdasan emosional kita. Oke. Nah, Bu, boleh langsung mungkin dijelaskan mengenai kemampuan sosial itu apa sih? Nah, begini ya. Apa itu kemampuan sosial? Kemampuan sosial adalah kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, yang meliputi ekspresivitas, sensitivitas, dan kontrol. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ekspresivitas, sensitivitas, dan kontrol. Ekspresivitas adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan atau mengirim pesan yang disampaikan. Sensitivitas, kemampuan untuk menerima dan mengartikan pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sedangkan kontrol, kemampuan untuk mengatur pola komunikasi kita untuk sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah, dengan adanya kemampuan sosial ini, maka memungkinkan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya. Gitu. Jadi kemampuan sosial itu bisa dikatakan sebagai kemampuan berkomunikasi gitu ya, Bu ya? Iya. Dan kemampuan komunikasi itu kan ada verbal dan non-verbal gitu kan ya, Bu? Boleh mungkin diberikan contohnya supaya kita lebih paham. Nah, ya betul, Jen. Kemampuan sosial dapat dikatakan sebagai kemampuan berkomunikasi. Nah, kita mengenal ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu terkait dengan komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Jadi misalnya ketika kita mengajak orang lain bicara, kita bisa menulis pesan melalui media sosial. Nah, itu salah satu contoh komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi yang terjadi melalui tindakan ataupun perilaku. Misalnya ketika kita melihat muka seseorang itu cemburut, maka itu bisa menunjukkan bahwa orang itu sedang marah. Ataupun mukanya sedang tersenyum, bisa menunjukkan orang itu sedang senang. Nah, Bu, saya tiba-tiba jadi terpikir sih, maksudnya kenapa sih kita butuh kemampuan sosial yang baik? Emang ada manfaatnya untuk kita? Benar, Jay, tentu saja ada manfaatnya ya. Ketika kita memiliki kemampuan sosial yang baik, maka akan membawa dampak positif juga bagi kita. Nah, di sini ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama, kita bisa menjalin relasi yang positif dengan orang lain. Karena nantinya komunikasi yang terjalin itu bisa jelas. Mampu menyesuaikan diri dengan lawan bicara, dan pesan yang disampaikan itu mudah dimengerti. Yang kedua, kemampuan sosial juga merupakan landasan dari sebuah persahabatan. Dan sosialisasi juga merupakan tempat bagi seseorang itu untuk dapat belajar dari orang lain. Misalnya belajar bagaimana kita punya
sikap penuh perhatian dengan orang-orang yang kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga, seseorang yang memiliki kemampuan sosial yang baik akan mampu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Menarik ya Bu ya. Menarik sih. Jadi kemampuan sosial itu intinya banyak juga manfaatnya bagi kita gitu ya. Nah, ini penting juga nih. Maksudnya gimana sih cara kita tahu seseorang itu punya kemampuan sosial yang baik atau belum? Karena kan mungkin ada ciri-cirinya gitu. Nah, seseorang dikatakan memiliki kemampuan sosial yang baik jika mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana harus berperilaku di lingkungan sosial dan mampu memahami aturan tertulis ataupun tidak tertulis ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat ketika seseorang memiliki kemampuan sosial. Antara lain, mudah bergaul dan bersahabat, punya perhatian dan tenggang rasa. Selanjutnya, seseorang itu suka berbagi dan mau bekerja sama dan suka menolong orang lain. Nah, biasanya orang itu juga lebih demokratis ketika bergaul dengan orang lain. Yang selanjutnya mungkin ketika dia punya kemampuan sosial bisa dilihat ketika dia setia dalam persahabatannya. Jadi ada beberapa lah ya yang bisa kita amati seseorang itu tuh punya kemampuan sosial yang baik atau enggak kayak gitu ya. Ya berarti seseorang bisa dikatakan punya kemampuan sosial yang baik itu bisa dilihat dari cara dia berelasi dan berinteraksi dengan orang lain ya Bu ya. Iya betul. Nah Bu, kemampuan sosial ini kan sebuah kemampuan ya, sebuah skill. Berarti seharusnya bisa dikembangkan atau dilatih gitu ya Bu ya. Betul. Nah mungkin Ibu punya tips atau cara yang bisa kita praktekkan supaya kita bisa melatih atau meningkatkan kemampuan sosial kita gitu. Ya betul Jen, dan kabar baiknya adalah kemampuan sosial ini tentu bisa dikembangkan oleh setiap orang supaya bisa menjalin komunikasi yang baik dalam pergaulannya. Nah di sini saya punya beberapa tips yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu ya. Amin. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Di episode sebelumnya kita membahas tentang empati yang membutuhkan active listening atau mendengarkan secara aktif. Jika kita ingin mengerti lawan bicara kita dan bisa berkomunikasi dengan baik, ini adalah satu keharusan. Kemudian yang kedua, menanyakan pertanyaan yang terbuka. Contohnya pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang jawabannya tidak hanya ya atau tidak, tetapi kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang kamu suka, bagaimana menurut kamu, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membantu saat kita berbicara dengan orang lain. Jadi, percakapan kita bisa lebih mengalir dan bisa berlanjut. Kemudian yang ketiga, berani untuk berlatih. Nah, bagi orang yang belum terbiasa, mungkin akan terasa menakutkan untuk bersosialisasi dengan orang lain ya, Jen. Nah, kemudian mungkin menakutkan juga untuk membangun hubungan dengan orang sekitar. Mungkin kita akan canggung, takut salah bicara, ataupun takut ditolak oleh lingkungan sekitar kita. Maka butuh keberanian untuk mulai mencoba bersosialisasi sebenarnya ya. Nah, anggap saja kita sedang latihan. Jadi wajar saja jika pada awalnya kita merasa canggung atau sebagainya. Yang penting kita harus bersikap untuk tidak menyerah. Jika usaha kita terasa gagal atau kurang lancar, kita bisa meninjau kembali kenapa komunikasi kita kurang lancar dan kemudian kita mencoba untuk mencari solusi supaya kita bisa memperbaiki komunikasi kita di masa yang akan datang. Oke, paham Bu. Jadi intinya memang kita harus terus berlatih lah ya, namanya mau meningkatkan kemampuan sosial ya berarti intinya kita harus jangan takut untuk mencoba lah ya. Betul. Keluar dari zona nyaman dan kita jangan gitu menyerah. Ya. Oh iya betul. Nah kita balik ya, bukan dari episode sebelumnya kita sebut menurut Goleman itu ada 5 komponen EQ ya kan, dan dari 5 komponen EQ itu yang terakhir adalah kemampuan sosial. Nah karena kemampuan sosial ini yang terakhir, apakah berarti bahwa kemampuan sosial itu menjadi penentu akhir seseorang punya kecerdasan emosional yang baik? Ya, memang dari penjelasan tadi dapat kita mengerti bahwa
orang yang mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain merupakan orang yang cerdas emosi. Nah, orang yang cerdas emosi pasti akan mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga mereka akan dapat menikmati persahabatan dengan tulus dan memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Dan ini satu kesatuan yang utuh menurut Goleman ya. Nah, jadi kita juga tidak boleh melupakan yang komponen-komponen sebelumnya, yaitu kita harus mengenal emosi kita sendiri, kita juga harus mampu meregulasi emosi kita, kemudian kita juga harus mampu memunculkan motivasi internal, dan kemudian melatih empati kita. Tidak hanya tiba-tiba berlatih komunikasi. Kalau tidak, nantinya komunikasi yang terjadi tidak akan berkualitas. Jika kita sendiri tidak memahami kondisi kita akan kesulitan memahami dan mengerti emosi orang lain. Oke. Saya tiba-tiba terpikir memang untuk melatih EQ itu mulainya dari diri sendiri, memahami diri sendiri dan sekali. Berakhirnya ya keluar ya kan, bersosialisasi dengan orang lain kayak gitu ya. Dan kelima komponen yang dari Goleman sebutkan itu memang saling berkaitan satu sama lain, saling menguatkan, mendukung satu sama lain gitu ya, dan tidak bisa dipisahkan. Oh ya, betul. Nah, jadi ketika kita misalnya sudah mampu memahami diri kita, ya mungkin itu akan mempermudah kita mengelola emosi kita, ya kan. Ketika kita mampu meregulasi diri kita dengan baik, itu akan lebih menjadi modal lah untuk kita menumbuhkan motivasi internal kita, ya kan. Setelah motivasi internal kita terbentuk, nah mungkin itu juga akan lebih mudah membuat kita dapat berempati dengan orang lain kayak gitu, dan begitu seterusnya sampai terakhir kita mampu bersosialisasi dengan orang lain secara positif kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ikri atas sharingnya hari ini dan tips-tipsnya. Sama-sama J. Nah, itu teman-teman adalah beberapa cara untuk melatih kemampuan sosial kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tentu ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang baru atau melatih sesuatu akan ada banyak kendala dan halangan. Namun sekali lagi jangan pernah menyerah, coba lagi dan lagi. Namanya juga belajar dan berlatih ya Bu ya. Ya betul. Nah sekian episode terakhir dari EQ Series Belajar Bareng Yuk. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama untuk melatih diri, memiliki emotional quotient atau kecerdasan emosi yang lebih baik setiap harinya. Mengingat bahwa EQ atau kecerdasan emosional itu merupakan modal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan kita dan dalam menjalani hari-hari kita sehari-harinya kayak gitu kan. Nah, apabila ada pertanyaan atau tanggapan boleh disampaikan melalui kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di Belajar Bareng Yuk berikutnya. Bye!